Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Saya Takdir Muin, mahasiswa WPG Guru Tertentu Pilotin 1 tahun 2024. Bidang studi ekonomi dengan unit kerja di SMA Negeri 25 Pangkep. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UK PPG Pilotin 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG dan Pengelola PPG Bidang Studi Ekonomi, serta dosen dan guru PAMON sebagai penguji Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, kita kelas silakan. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketua kelas semua hadir ya? Lengkap? Oke. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Artinya, Mawanda, Ramlina, Taslim, Aldi, Gabung, Saldi, Julia, Hajra, Selvi, Alisa, Risma, Ratna, Riyati, Nalila Salsabila, Asnyati, Marta. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan melihat pelajaran hari ini. Ya, fungsi, jenis, dan syarat uang. Bisa lihat? Terang? Oke. Sebelum kita ke materi yang hari ini, saya mau mengingatkan kembali materi yang lalu tentang sejarah uang. Ada enggak yang tahu sejarah uang? Coba. Sejarah uang Tiongkok pertama kali 1917. Ada lain? Berupa uang koin logam dari Cina juga, yang di tengahnya bocor. Kalau di Indonesia tahun berapa?
pertama kali uang dibikin? 1904. Nah, yang antara itu 45, 46. Apa namanya? Ori. Ori ya? Masih ingat ya? Ya, oke. Sebelum kita memutar ini, saya hubungkan dengan sejarah uang kemarin. Nah, kita masuk di fungsi jenis dan syarat uang. Tapi sebelumnya itu, saya mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, lihat ya. Yang pertama, memahami fungsi uang, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Yang kedua, memahami jenis uang berdasarkan pengelompokannya. Tiga, memahami syarat uang. Jadi ada fungsi, jenis, dan syarat. Oke, makasih. Kita ke fungsi uang. Fungsi uang terbagi dua macam, yaitu fungsi asli atau primer. Yang kedua, fungsi turunan. Oke. Nah, kita lihat yang pertama fungsi asli. Nah, ini fungsi asli primer. Satu, sebagai medium of change, alat tukar umum adalah fungsi sebagai alat untuk sekarang dan mengatasi kesulitan atau barter. Oke. Yang kedua, sebagai unit of account, satuan hitung. Oke. Nah, sekarang satuan hitung alat tukar umum bagaimana itu? Coba contohnya. Alat tukar umum. Yang pertama tadi, berfungsi sebagai alat pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara barter. Apa tadi yang elektronik? Ini kan pertukaran mengatasi kesulitan, mempercepat akses pembayaran. Apa tadi? Pakai HP, mobile banking, percepat kan, transfer cepat. Nah, kalau satuan hitung yang kedua, dia fungsi asli uang itu kan satuan hitung. Misalnya 100.000, 50.000 kan dihitung menjadi 150.000. Itulah. Oke. Sekarang kita beralih ke fungsi turunan atau sekunder. Satu, sebagai means of payment, alat pembayaran adalah berfungsi untuk melakukan pembayaran sebagai transaksi. Contoh pembayaran iuran, bayar pajak, dan lain-lain. Bayar utang boleh? Boleh. Oke. Dua, sebagai standard of deferred payment, pembayaran utang. Oh, di aliran kedua. Uang yang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Nah, yang ketiga, penimbul kekayaan, artinya disimpan terlebih dahulu dan nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa akan. Berarti dia menaruh di bank, simpan dengan waktu yang lama. Nah, nanti suatu saat dia mempergunakan itu uang untuk kebutuhannya. Oke, baik individu, kantor, perusahaan. Boleh. Keempat, sebagai transfer of value, alat pembentukan modal dan pemindahan modal adalah uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. 5. Sebagai standar of value, ukuran harga atau pengukur nilai adalah uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 6. Sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai media untuk membentuk kekayaan misalnya. Apabila seorang ingin memiliki mobil,
dan ia memiliki tanah, maka tanah tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tanah digunakan untuk membeli, ya bisa mobil ke rumah atau rumah ke mobil. Simak ya. Sobat Sumber Belajar, setiap manusia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Misalnya untuk kebutuhan makan dan minum. Lalu apa sih sebenarnya fungsi uang itu? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain sebagai berikut. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Sementara itu, fungsi turunan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi materi saya tadi dari awal, saya tampilkan lagi dalam bentuk video. Nah, sekarang saya tampilkan satu konten lagi. Ini masalah sosial emosional kita. Nah, nanti saya akan evaluasi apa isi video, tolong disimak dengan baik. Apa yang isi video yang terjadi. Ambil kesimpulan atau tema dan apa. Ya? Saya akan simak.
Dari tari-tari apa yang kita ambil, apa kita petik dari film tadi, dari video ini? Ayo, sebuah kebaikan tidak terlihat. Oke, sangat baik dengan jawabannya. Ulang lo. Nah, sekarang saya jelaskan supaya memahami tadi lebih akurat lagi pengetahuan kita dapat. Nah, kita bagi kelompok aja ya. Kelompok satu sini ya. Ini saja ya. Berarti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Oke. Nah, sekarang saya akan membagikan kartu bergambar. Di sini kata kunci adalah tadi kembali ke materi pertama, fungsi, jenis, dan syarat. Nah, jadi silakan Anda masing-masing kelompok membuat suatu gambar dan menjelaskan isi gambar itu apa. Nah, kemudian satu-satu kelompok mempresentasikannya di depan kelompok di atas sini, oke? Kita bagi dulu kartunya. Nah, oke, kita membuat kesepakatan dulu ya. Jadi ini namanya kerja kelompok. Yang pertama, semua harus berperan aktif. Jadi silakan semua bekerja. Saya akan menilai per orang. Oke? Ready? Siap? Jangan lama. Waktu 10 menit. Kelompok satu sudah, kelompok dua sudah, kelompok tiga sudah. Oke, baik. Nah, sekarang siapa mau tampil lebih dulu? Kelompok dua, silakan.
satu yang berbicara dan satu pegang gambar. Tepuk tangan dong. Nah, untuk yang lain silakan merapikan kembali duduknya. Merapikan kembali duduknya sesuai dengan kelompok barisannya. Oke, jadi di sini silakan perkenalkan nama Anda, rekan Anda, dan anggota lainnya. Ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelompok 2 dan di samping saya Abdul Ghafur. saya akan mempresentasikan fungsi uang. Fungsi uang. Uang bisa ditukar menjadi barang. Penjelasan pada gambar di atas menjelaskan tentang tukar menukar. Barang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar yakni uang. Atau memiliki barang berupa rumah tapi tidak memiliki uang, maka menjual rumah untuk mendapatkan uang untuk kebutuhannya. Sekian daripada itu dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 selesai. Satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarda dan di samping saya ada Hernia. Kami dari kelompok 1, nama kelompok Aldi, Mawar, Tamsil, Risma, Hernia, HM, Nurfaina. Kami akan mempresentasikan fungsi uang dengan cara 1. Non tunai, mentransfer uang melalui dana ke bank atau ke bank yang sama atau bank lain. 2. Melalui banking, aplikasi bank mentransfer uang non tunai ke bank yang sama atau bank lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 lagi, silakan terakhir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dan di samping saya Jumria. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Jumria, Selti, Marda, Hajra dan Saldi. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fungsi uang. Pada gambar di atas menjelaskan tentang ingin membeli rumah dengan menjual mobil untuk menghasilkan rumah. Begitupun sebaliknya, ingin membeli mobil dengan menjual rumah untuk menghasilkan mobil. Fungsi uang gambar di atas adalah fungsi turunan, yaitu pemindahan kekayaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Semua kelompok sangat bagus hasil gambarnya dan penjelasannya. Nah, sekarang kita beralih ke masing-masing kelompok dan individu mengisi fungsi jenis atau syarat uang di daerah tak masing-masing di kehidupan tak sehari-hari di sini. Nah, sekarang saya bagikan kelompok 1 mau warna apa? Hijau, baik. Kedua, kuning, bagi temannya. Kuning. Kelompok 3, orange, ini. Dari tulis namanya, masing-masing pegang, bagi tulis namanya. Silakan ditulis waktu 5 menit. Dan selesai langsung tempel di atas. Jadi saya kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tiga menit lagi yang sudah boleh tempel sekelompoknya.
Oke, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ada yang beli tanah, transfer uang dari ini, bayar utang, beli sayur. Oke, beli sayur ya Bang, pembayaran kan, transfer uang, belanja online, Shopee ya. Ya oke, bagus-bagus semua. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang saya akan membagikan LKPD. Oke, cukup. Silakan dijawab. Tulis kelompok tak, kelompok 2, nama tak. Kelompok 2, kemudian nama tak. Ya, oke, saya anggap selesai. Bagi Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi setiap jam 10 pagi dan pulang sore sekitar jam 15 sesuai dengan waktu berjalan di sekolah. Oke, Bapak sekalian silakan berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke kegiatan penutup. Nah, saya kira anak-anak sekalian sudah paham tadi materi yang sudah bawakan tadi. Sudah paham? Dari fungsi, jenis, dan syarat buah. Nah, anak-anak sekalian sudah paham keseluruhannya. Kemudian saya menyampaikan materi berikutnya adalah pasar dagangan. Nah, di pasar dagangan di sini kita akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan sebagainya. Nanti pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk KPD-nya silakan masing-masing kelompok kumpul di sini. Orang saja. Silakan kumpul meja ini. Kemudian silakan ambil HP-nya. Ayo ambil HP-nya. Ini dijawab 5 menit post test. Buka Google dan ketik ya, saya berikan sedikit post test untuk pemahaman materi tadi. Silakan dijawab 5 menit. Oke, selesai? Oke. Ya. Nah,
Sekarang untuk tugas mandiri P5, ini per kelompok juga. Nanti diselesaikan, tapi ini tolong diingat. Kita akan buat satu kelompok, membuat satu dari papan. Di situ adalah kata-kata motivasi anak sekalian. Dan dipajang di dinding, nanti kalau dibaca itu adalah motivasi untuk semangat kita. Oke, bisa penimanya nih. Kelompok ya. Nah, semua aktif berperan dan membantu. Mau diapakan terserah, mau dikit dipercantik. Siap kalian? Oke. Terima kasih. Yang kita ingin satu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelas disiapkan. Say greetings for our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Rahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.